Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga pagi hari ini kita dipertemukan lagi di majelis ini dalam keadaan sehat lahir batin. Mudah-mudahan kesehatan kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk menambah ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema sendiri, yaitu tentang Islamic parenting untuk generasi Z. Ini saya ambil karena penting ya, anak-anak kita sekarang ini adalah anak-anak yang dikenal dengan generasi Z. Dalam situasi dan kondisi di mana dunia kita sudah penuh dengan dunia digital. Rumah tangga kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam HP dengan fitur yang bermacam-macam, ya, dengan media sosial yang sangat juga beragam, bermacam-macam. Nah, karena itu barangkali kita penting untuk mengangkat ini supaya generasi muda kita, anak-anak kita, remaja kita itu terarah ke arah yang lebih baik. Itu latar belakangnya. Nah, apa yang dimaksud dengan Islamic parenting itu? Islamic parenting adalah pola asuh orang tua terhadap anak secara Islami. Tentu dalam dunia pendidikan kita mengenal berbagai macam pola pendidikan. Antara satu negara dengan negara yang lain berbeda-beda. Satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena kulturnya berbeda, ideologinya berbeda, cita-citanya berbeda. Ya. Nah, itu semuanya membuat perbedaan-perbedaan pola pendidikan. Namun demikian ada hal yang penting dalam kehidupan kita, yakni bahwa kita ini berislam, beragama Islam, di mana Islam tidak mengenal daerah, tidak mengenal wilayah, tidak mengenal kultur di masing-masing wilayah atau daerah itu, karena justru Islam itu menjadi sebuah kultur gitu. Ajarannya sama, landasannya sama. Karena itu maka pola ini mestinya sama dimanapun kita berada. Sehingga kalau kita kembali pada pengertian ini, Islamic parenting adalah pola asuh orang tua terhadap anak secara Islami.
Yang dimaksud dengan kata Islami adalah berdasarkan nilai-nilai Islam. Sehingga bagaimana kita mendidik anak-anak kita secara Islam menggunakan dasar-dasar nilai Islam. Jadi boleh kita katakan Islamic parenting itu adalah cara mengasuh anak-anak berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ada dua hal yang ingin kita sampaikan yang merupakan pokok, yaitu yang pertama adalah tentang apa saja yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, generasi Z itu. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menanamkannya. Itu yang akan kita tempuh pada pagi hari ini ya. Ada dua, yaitu yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa saja yang harus kita tanamkan, yang harus tertanam pada diri anak-anak kita. Dan yang kedua, bagaimana cara menanamkannya. Nah, ini penting ya, saya rasa, karena kita harus juga melihat masa depan anak cucu kita, ya, tidak hanya sekarang. Mereka lah nanti yang akan mengganti perjuangan kita di masa yang akan datang. Nah, apa yang dimaksud dengan generasi Z? Generasi Z itu sering juga disebut dengan Gen Z, ya, Gen Z, ya. Dalam bahasa sehari-hari orang mengatakannya juga dengan generasi Zoomers. Jadi ini istilahnya sama, generasi Z, Gen Z, ya, Gen Z, kemudian generasi Zoomers gitu. Mereka itu adalah anak-anak generasi dari baby boomers. Baby boomers itu orang yang lahir sekitar tahun 60 sampai 70-an, ya. Jadi mereka adalah anak cucu mereka ini. Generasi Z itu adalah anak cucu generasi boomers, baby boomers. Lebih muda lagi adalah generasi milenial yang mungkin lahir tahun 90-an, 2000-an gitu, ya. Generasi milenial 80-an gitu. Nah, generasi X dan generasi milenial itu yang merupakan orang tua mereka saat ini. Jadi mereka adalah generasi yang paling sering didefinisikan sebagai anak-anak yang lahir tahun 97 sampai 2012-an. Ya. Ini kita sebut dengan generasi Z. Bukan lagi generasi milenial, ya. Generasi milenial adalah generasi yang sebelumnya yang melahirkan generasi Z ini, gitu. Usia mereka saat ini kira-kira antara 13 tahun sampai 28 tahunan. Dan itu anak-anak kita kan, ya, anak-anak kita, anak-anak cucu kita gitu, ya. Anak-anak yang lahir sekarang sudah istilahnya beda lagi nanti, ya, sudah generasi alpha, ya. Nah, ini, tetapi yang sekarang ini sedang kita perlu perhatikan adalah generasi Z yang usianya kira-kira SMP, SMA gitu kan, sama perguruan tinggi gitu. Nah, generasi ini, generasi Z ini memiliki ciri-ciri. Mereka disebut dengan generasi multitasking. Ya, multitasking, yaitu bekerja dengan beberapa jenis aktivitas dalam satu waktu yang sama. Anak-anak sekarang kalau punya pekerjaan kadang-kadang tidak hanya satu, banyak pekerjaan dan dilakukan secara bersama-sama. Pagi bekerja ini, sore bekerja ini, malam bekerja ini. Bahkan kadang-kadang sambil telepon, sambil juga mengetik, sambil menggarap pekerjaan. Ini generasi yang saat ini terjadi. Orang tua kayak kita mungkin yang wajahnya seperti saya ini gitu ya. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Ya. Sulit. Mereka secara umum fokus pada satu bidang. Ya, kalau bekerja ya satu bidang, nanti selesai baru kemudian kerjakan yang lain. Selesai baru pekerjakan yang lain. Itu orang-orang milenial, orang-orang baby boomers kayak gitu. Ya memang beda. Dulu zaman kita kecil kalau orang mencangkul ya mencangkul saja. Dia tidak akan sambil ngeluku ya kan. Ya, mencangkul sambil ngeluku kan nggak bisa. Ya memang itu fokus satu. Nah, sekarang tidak.
Sekarang ini anak-anak kita berdagang pun bisa bermacam-macam sambil berdagang ini dan itu, ya. Nah, itu salah satu yang kita kenal dengan multitasking. Dan mereka pintar menggunakan komputer. Ya. Bedanya anak-anak kita sekarang kalau pakai HP saja itu jarinya main semua, ya dah. Kita tidak, kita mesti begini-gini kan, pakai jari satu. Main komputer 10 jarinya sudah main semua. Seperti dulu ada yang memang belajar untuk itu. Nah, kalau yang tidak belajar ya tetap pakai ibu jarinya saja gitu ya, atau telunjuk jarinya saja gitu ya. Nah, ini perbedaan gitu ya. Mereka juga memainkan sosial media. Sekarang ada bermacam-macam sosial media. Ada Instagram, ada TikTok, ada Telegram, ada X gitu ya, ada apalagi Facebook gitu ya, bermacam-macam. Ada Reels gitu ya. Nah, orang tua yang baby boomers nggak kenal itu, paling cuma 1-2 saja, mungkin Facebook gitu ya. Jadi bisa dititeni kalau yang main Facebook kira-kira usia-usia milenial, usia-usia baby boomers gitu. Ya, kalau anak-anak sekarang yang Gen Z itu mungkin TikTok gitu ya. Nah, ini bisa dititeni semacam itu. Hal ini disebabkan generasi Z telah menjumpai teknologi sejak lahir sehingga mampu mengaplikasikan teknologi dengan maksimal. Ya, sekarang memang begitu. Mereka sudah mengenal, lahir sudah kenal teknologi. Ya, kita dulu tidak. Ya, lahir masih komputer itu seingat saya tahun sekitar 90-an 5 mulai dikenalkan di sekolah-sekolah ya, 93, 95 gitu mungkin baru kenal komputer, pakai DOS, pakai yang lama-lama itulah gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak begitu. Ya, sekarang satu HP bisa dipakai bermacam-macam. Ya, ada kameranya, ada videonya, bisa untuk mengetik, yang besar sedikit bisa, macam-macam sekali. Ya. Nah, itu dialami oleh anak-anak kita. Bahkan ibu-ibu ini yang tahu persis, cucu-cucu kita yang usia mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah mainan HP. Ben meneng gitu toh, orang tuanya bekerja, anaknya mainan HP. Ada hal-hal yang perlu kita sikapi itu. Ya, harus bijaksana, kita tidak bisa membendung itu, tetapi ada sikap yang harus kita ambil. Nah, ini ciri-ciri generasi Z ya. Karakternya mereka ini adalah pertama terbiasa dengan teknologi. Karakternya mereka terbiasa dengan teknologi. Komunikasi di dunia maya. Ya, sekarang komunikasi di dunia maya. Mau pesen makanan aja sudah pakai HP saja. Banyak anak-anak yang sekarang tidak bisa masak, bahkan memang tidak ingin masak, cukup pesan saja, yang penting kita punya uang. Nah, begitu enggak? Ya. Dan jenis makanannya beda. Mereka enggak suka empis-empis, mereka enggak suka, ya, gitu. Jadi yang punya MBG itu, yang punya makan bergizi gratis itu, kadang-kadang sebagian enggak dimakan oleh karena di rumahnya sudah nggak ketemu lagi yang namanya berat sebagainya, nggak ketemu. Mereka ya pizza ya dan lain-lain itu ya, burger dan sebagainya. Nah, jadi mereka lebih pada berkomunikasi lewat dunia maya. Kemudian mereka lebih toleran. Ya, ini saya kasih tanda kurung. Apakah sama dengan cuek begitu ya? Lebih toleran, lebih welcome kepada keperbedaan, heterogenitas itu mereka welcome, mereka menerima. Kenapa ya? Karena mereka bergaul dengan sekian banyak kultur. Ya, mereka bergaul tidak saja dengan teman-teman sekelas, tapi bahkan mereka bergaul dengan orang di luar negeri sana. Ya kan? Mereka berkenalan, mereka bergaul ya, bahkan kemudian
dengan mudah berkomunikasi itu. Saya ambil contoh ya. Beberapa waktu yang lalu ada tamu di rumah saya itu, anak Maroko, masih muda, nggak kenal sama sekali aslinya gitu kan, nggak kenal sama sekali, masih muda, dia anak Maroko, kuliah S2 di Cina, berlibur di Indonesia, gitu. Ya, mampir di rumah sampai 10 hari di rumah, nggak kenal sama sekali kita. Ya, hanya karena kemampuan berbahasa kita bisa berkomunikasi. Ya, kita kontak-kontak dan saya melihat dia baik, ya sudah, nginep saja di rumah saya. Itu terjadi saat ini. Dulu tidak mungkin kayak gitu, gitu ya. Jadi kita lebih welcome, lebih toleran. Kulturnya berbeda-beda, tapi bisa hidup bersama, gitu. Mengumbar privasi, seakan-akan tidak ada aurat lagi. Ya, privasi yang dimaksudkan itu kadang-kadang masalah keluarga itu muncul di media sosial sekarang ya kan. Bahkan mestinya kalau menurut orang tua itu disimpan hanya untuk keluarga, enggak, itu bahkan diutarakan di dalam media sosial. Ya, sehingga seakan-akan tidak ada aurat lagi untuk sebuah permasalahan yang sifatnya privat, yang sifatnya privasi keluarga. Ya. Bahkan mungkin hutang saja nanti muncul itu secara transparan gitu ya. Nah, itu. Ini karakternya. Kemudian mereka lebih mandiri, mereka lebih ambisius karena dunianya semakin banyak tantangan, dan kemudian mereka memprioritaskan finansial, bukan statusnya. Saya tidak peduli misalnya pekerjaan saya apa, yang penting halalan thayyiban dapat uang banyak. Statusnya nggak diperhatikan. Maka anak-anak kita sekarang ini kalau suruh daftar ini, perusahaan ini kadang-kadang nggak mau. Bawa pegawai negeri P3K, kadang-kadang nggak mau. Kenapa? Ya mereka sudah punya jalan sendiri. Saya ingin seperti ini, ya, menggunakan HP, menggunakan komputer yang ada di rumahnya, dan mereka bisa mencari uang lewat situ. Orang tua dari generasi X, ya, ini karakternya. Jadi ya. Kemudian kelebihannya apa generasi Z ini? Ini kelebihannya. Yang pertama, pengetahuan mereka luas karena mudahnya akses informasi. Ya, pengetahuan mereka luas, walaupun mungkin tidak dalam. Ya. Mungkin pengetahuannya tidak dalam tapi luas. Apa-apa mengerti karena informasinya memang ada. Mereka pengen ngerti apa langsung googling saja istilahnya sekarang ya. Bahkan ini yang agak repot itu, ke depan ulama itu bisa jadi tidak diperlukan kehadirannya. Nah, itu kemungkinan terjadi, ulama itu tidak diperlukan kehadirannya ke depan itu. Kemungkinannya begitu. Mereka cukup bertanya pada HP mereka. Nah, coba yang ibu-ibu, yang anak-anak kita mau tanya tentang bagaimana sirkulasi menstruasi, itu cukup Google saja. Mereka tahu, mereka pelajari, kemudian bagaimana kata ulama tentang itu. Tanya jawab agama sudah ada di situ. Ya kan? Ribuan kitab itu sudah jadi satu dalam satu HP saja kan? Nah itu. Jadi kemungkinan mereka tidak memerlukan kehadiran ulama. Ini yang berbahaya sebenarnya ke depan. Ya. Sebab HP nggak bisa komunikasi secara langsung. Kontekstualnya itu seperti apa hanya melalui kalimat saja. Tapi ke depan mungkin juga bisa mengutarakan secara directly menggunakan oral, ya kan? Gitu. Menggunakan lisan mereka bisa mengemukakannya, bisa jadi. Bahkan sekarang komunikasi dengan AI, artificial intelligence, sudah bisa kita lihat ya. Ngomong saja kita, mau cerita apa, muncul menjadi sebuah narasi. Nah itu. Ini hal yang dialami oleh anak-anak kita. Jadi ini termasuk kelebihan. Yang kedua, terbuka terhadap perkembangan yang ada. Mereka lebih terbuka karena tadi informasinya luas.
Kemudian yang ketiga, mempunyai motivasi yang tinggi karena tantangannya memang berat. Tantangannya itu ada di depan mereka sehingga mereka memiliki motivasi yang kuat, saya harus bisa mengalahkan situasi itu. Itu muncul di kalangan mereka. Ya. Coba kalau kita lihat itu yang baru saja berita-berita itu yang ditangkap oleh kepolisian itu, Biorka gitu kan, ternyata anak SMP ya kan? Anak usia SMP apa SMA? SMA ya, anak SMA. Nah, tapi mampu sedemikian rupa dia. Itu bukan hanya 1-2 yang demikian itu sebenarnya. Banyak sekali di Indonesia ini ada yang benar ya, betul di jalan yang benar, tapi ada yang kemudian keliru gitu ya, keliru jalan. Gitu. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa kemampuan mereka itu ya bisa kita katakan unlimited gitu ya. Kemudian mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu, tadi sudah kita sampaikan. Yang kelima, cenderung lebih toleran karena terbuka terhadap segala sesuatu, tidak cepat berpuas diri, dan yang ketujuh, mereka mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Ini kelebihan dari generasi Z itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadapi satu tantangan yang juga berat sebenarnya, yaitu yang pertama adalah tekanan media sosial dan kesehatan mental. Ya, media sosial itu bisa menjadi baik tergantung bagaimana kita memanfaatkan, tetapi juga media sosial bisa menjadi sangat berbahaya. Ya, peristiwa kemarin demonstrasi yang besar, ya itu kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, tetapi media sosial itu yang menggerakkan cepat sekali. Itu yang kemudian orang mengenalnya dengan istilah color revolution, ya, color revolution, revolusi berwarna. Apa maksudnya revolusi warna itu? Adalah sebuah revolusi yang menggerakkan sekian banyak orang tanpa tahu siapa yang menggerakkan itu, karena hanya melalui kata-kata yang agitatif lewat media sosial. Ini terjadi di beberapa negara, misalnya di Cina misalnya. Mereka gerakannya pakai payung saja, ya, payung menjadi simbol-simbol tertentu. Kemudian di Ukraina, kemudian di beberapa negara yang lain, ya, Arab Spring misalnya, itu juga demikian, ya, itu yang kita kenal dengan color revolution. Jadi itu yang dihadapi mereka saat ini. Jadi peperangan tidak harus dengan perang, bahkan perang cyber, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah krisis identitas dan nilai, ya, karena orang sudah menjadi semakin semakin luas, semakin banyak berinteraksi dengan banyak pihak begitu. Nah, mereka kurang merasa identitas dirinya itu ya seakan-akan menjadi semakin lepas, ya, kurang kuat gitu ya. Nilai-nilainya juga menjadi kurang kuat gitu. Ini tantangannya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi dan dunia kerja, karena memang tadi pekerjaannya saja bisa bermacam-macam, ya, tidak 1-2 yang seperti yang zaman tahun 80-an, 90-an, bahkan mungkin kalau kita menengok tahun 70-an, udah sangat berbeda gitu dengan sekarang ini. Dulu tidak mengenal bekerja melalui media sosial. Sekarang orang bekerja melalui media sosial, bikin konten, ya, dapat sekian juta, dapat sekian miliar, bahkan begitu ya. Itu semacam itu. Pendidikan yang kurang relevan ini terjadi, ya, tantangannya ini. Saya tidak akan memperdalam ini ya, karena sedang ramai soal pendidikan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan iklim dan kesadaran lingkungan, ya. Ini tantangan yang dihadapi oleh generasi Z. Nah, ini ya, kita akan sampai pada persoalan ini sekarang. Ini saya akan lebih banyak ke sini. Apa yang harus tertanam pada anak-anak generasi Z, ya, untuk menghadapi semua itu? Ini mungkin nggak boleh ditawar ya, supaya generasi penerus kita sebagai seorang muslim itu tetap eksis betul,
ya menghadapi tantangan zaman itu. Yang pertama menurut saya adalah, dan ini dari beberapa referensi ya, jadi ini saya ambilkan dari beberapa referensi. Yang pertama adalah keyakinan bahwa Islam selalu tepat untuk segala zaman dan persoalan. Ada orang-orang yang sekarang ini beranggapan bahwa Islam nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya, ada yang beranggapan bahwa Islam tidak bisa menyelesaikan masalah. Statement ini harus kita bantah, bahwa Islam itu fi kulli zamanin, ya, li kulli zamanin wa makanin, untuk setiap zaman dan setiap tempat. Dari mana kita mengetahui bahwa Islam itu selalu tepat, Islam itu cocok untuk segala zaman dan setiap tempat? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu. Islam menyelesaikan masalah, bukan Islam menjadi sebuah masalah. Ini harus menjadi keyakinan bagi anak-anak kita, bahwa Islam, Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'in, penjelas dari segala macam. Ini harus kita tanamkan, sehingga persoalan apa saja itu selesai dengan Islam sebenarnya. Persoalan apa saja, persoalan ekonomi selesai dengan Islam. Islam mengajarkan tentang ekonomi yang baik. Misalnya satu ayat dalam surat Al-Furqan itu mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang salah satu cirinya adalah apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak boros, tidak pula kikir. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tetapi di antara keduanya, ayat ini kayaknya simpel, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang dalam, bahwa ada ekonomi Islami, ada ekonomi yang diangkat oleh Islam. Bagaimana seseorang itu membelanjakan harta bendanya, enggak boleh boros, tidak boleh kikir, tetapi di antara keduanya ada prinsip-prinsip ekonomi. Ya, bahkan sekarang menurut riset kita melihat bank-bank syariah itu lebih eksis daripada yang konvensional, lebih kuat. Ya, wallahu a'lam. Jadi kita ingin sampaikan bahwa Islam itu menjawab semua persoalan. Itu kalau persoalan ekonomi semacam itu. Persoalan apa lagi dalam kehidupan kita? Persoalan politik, Islam menyelesaikan sebenarnya. Hanya sayangnya umat Islam tidak sesuai dengan ajaran Islamnya. Kalau semua para politisi juga menyesuaikan dengan ajaran Islamnya, itu selesai dengan baik. Bagaimana politik Islam itu? Sebenarnya politik di dalam Islam adalah bagaimana menjadikan seseorang yang menjadi pemimpin itu memfungsikan dirinya sebagai seorang khalifah, yakni orang yang mengelola alam semesta ini, orang-orang yang dipimpin dan wilayah yang dipimpinnya untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk pemerataan, untuk kemakmuran. Ya, itu untuk perdamaian. Itu sebenarnya yang dikehendaki ketika seseorang menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sayangnya manusia itu terkooptasi oleh iblis, oleh setan, sehingga mereka menumpahkan darah. Mereka tidak peduli dengan ajaran Islam yang sesungguhnya membingkai mereka. Itulah yang kemudian dari sisi politik mereka konflik sendiri-sendiri, sampai seakan-akan darah itu yang menjadi ringan saja, tertumpah. Ya, coba kita ingat ayat ini kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusfitu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya kan? Jadi nampaknya apa yang diduga oleh malaikat ketika itu, kemudian menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalah engkau akan ciptakan makhluk ya yang hanya bisa menumpahkan darah di muka bumi itu ya, yang merusak ya, yufsitu wa yasfikud dima, ya kan, yang merusak dan yang menumpahkan darah. Itu perkiraan malaikat ya. Dan Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Tetapi memang banyak manusia yang kemudian tadi kalau istilah saya terkooptasi oleh setan, oleh iblis, ya, sehingga mereka tidak menggunakan itu. Itu persoalan. Tapi sebenarnya Islam memberikan solusi untuk kepentingan apapun juga. Nah, ini yang pertama, ini harus tertanam pada anak-anak kita. Persoalan apa lagi dalam kehidupan kita? Ekonomi, politik, apa lagi? Ya, semua sebenarnya Islam menjadi solusi. Yang kedua yang harus tertanam pada anak-anak kita adalah bahwa mereka ini harus bertauhid hidupnya. Mereka harus bertauhid, beriman, beragama Islam dengan benar. Ya. Islam adalah agama yang benar. Innad dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebagai sebuah kebenaran Islam ini, maka Islam memberikan jalan kehidupan bagi setiap pemeluknya, jalan yang benar, jalan yang menuju kebaikan-kebaikan, bukan jalan yang menuju kesesatan. Nah, pintunya adalah bertauhid, yakni meyakini lahir batin kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengimani terhadap 6 rukun iman. Ya. Jadi mereka harus beriman amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini harus tertanam pada anak-anak kita. Maka kewajiban bagi kita adalah bagaimana mereka bisa memahami rukun iman itu. Jangan sampai seperti di YouTube itu, ada anak remaja tiba-tiba ditanya, apal enggak rukun iman? Sudah dikasih hadiah, kalau sudah disiapkan hadiah ya kalau bisa. Ternyata masih banyak anak-anak kita yang belum hafal. Bahkan hafal yang 6 itu saja tidak hafal. Ya. Nah, ini kan memprihatinkan ya. Jadi mungkin nanti kalau kondur Bapak Ibu tanya anak cucu kita, hafal enggak rukun iman gitu ya. Hafal enggak rukun Islam? Jangan-jangan anak cucu kita enggak hafal juga. Ya repot kita kan. Ya. Tidak hanya hafalan itu, tetapi dia mengerti betul apa makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa makna iman kepada para malaikat, ya, apa makna iman kepada para utusan Allah sampai detail. Dan ini kewajiban kita Bapak Ibu. Ya. Besok di akhirat kita juga akan ditanya tentang itu. Jadi kalau malaikat datang kepada saya, dia akan mengatakan, wahai Ma'mun, engkau ajari apa istrimu dan anak-anakmu? Itu akan ditanyakan besok di akhirat. Mau jawab apa? Saya ajari coping home misalnya gitu ya. Saya sediakan bacaan-bacaan, komik-komik yang ini dan itu ya, novel-novel yang ini dan itu, akan begitu. Tidak, jawaban kita adalah kita ajari mereka tentang rukun iman dan rukun Islam. Pernahkah kita membelikan
buku khusus kepada anak-anak kita, anak cucu kita tentang rukun iman dan rukun Islam? Atau belum pernah? Sudah tidak ngaji, tidak juga dibelikan bukunya itu. Lantas bagaimana anak-anak kita mau mengerti dan memahami ajaran Islam? Nah, ini yang harus kita resapi buat kita Bapak dan Ibu. Ya, cari buku-buku yang baik, yang benar, ya. Wariskan kepada mereka buku-buku itu. Ini untuk kamu dan keluarga kamu besok kalau kamu tua. Di dalamnya ada rukun iman, rukun Islam. Begitu. Kamu berpegang pakai ini saja, ada Al-Quran, di dalamnya ada itu, cukup hidup kamu. Nah, mungkin begitu. Tapi kalau ini saja tidak, sudah tidak ngaji, juga tidak dibelikan itu. Anak-anak kita berbahaya nanti. Mereka akan belajar dari lingkungannya. Mereka akan belajar dari teman-temannya yang belum tentu lingkungannya, teman-temannya itu memiliki pengetahuan tentang iman dan Islam. Belum tentu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Nah, kalau sekolah, ya sekolahkan pada sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang rukun iman, rukun Islam, sehingga mereka mengenal dari pelajaran-pelajaran kesehariannya. Kalau ada pelajaran pendidikan agama Islam 2 jam per pekan misalnya, kok dirasa kurang, maka sore hari ya mereka harus ngaji. Mereka harus ngaji. Suruh mereka datang ke kiai, suruh mereka datang ke tempat-tempat pengajian, mungkin madrasah diniyah, ya, mungkin TPQ. Ya, biasanya ini yang kelemahan kita ini. Kalau sudah tamat Iqra sampai jilid 6 atau Qiraati sampai tuntas, selesai itu kemudian mandek, enggak ngaji lagi, dianggap sudah selesai. Nah, ini menjadi perhatian kita ini. Bapak-bapak ini harus kita pikirkan anak-anak kita di kampung-kampung kita. Ya, ini harus kita pikirkan. Masih bersyukur kalau kita melihat habis maghrib atau habis asar anak wirawiri berangkat menuju ke tempat pengajian, pulang dari pengajian, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau itu sudah tidak ada, ayat-ayat Al-Quran sudah tidak lagi dikumandangkan di rumah-rumah kita, nah, ini tanda-tanda bahaya itu. Tanda-tanda bahwa generasi ke depan itu sudah tidak punya obor lagi. Ya, sudah tidak punya obor lagi. Maka ini yang pertama, yang kedua adalah bahwa mereka harus benar-benar tertanam pada dirinya nilai-nilai tauhid, kalimat la ilaha illallah dengan segala macam pengetahuan di dalamnya. Gitu. Ya, yang ketiga yang harus tertanam adalah mereka harus mengerti dan menjalankan sholat yang 5 waktu serta puasa yang wajib pada bulan Ramadan. Jangan sampai lepas ini. Kalau mereka punya kemampuan ya bisa haji, bisa zakat kalau sudah berpenghasilan. Tapi kalau untuk anak-anak generasi Z yang kira-kira belum berpenghasilan, adalah kewajiban yang paling utama, sholatnya nggak boleh gotang, ya, puasanya nggak boleh gotang. Puasa wajib bulan Ramadan ya 29 hari atau 30 hari sesuai dengan waktunya. Itu. Salat 5 hari sekali ya harus 5 hari sekali. Ini yang harus kita tanamkan. 5 kali sehari. Ya, kepelucut ya. 5 kali sehari. Bukan makan obat ya. Ya, salat 5 kali sehari gitu ya. Ini harus ini anak-anak kita nih, ya. Jangan sampai nggak dicek. Ya, kita cek anak-anak kita. Subuh le, subuh ndok. Sekarang ini jam 4 7 menit kurang lebih sudah masuk waktu subuh. Ya kan? Ya, bangunnya jam berapa anak-anak kita ini, generasi Z-nya itu? Ya. Ya. Jangan sampai kelewatan subuhnya. Kalau subuhnya baik, insya Allah nanti duhur, asar, maghrib
Isya baik. Tapi kalau subuhnya sudah nggak baik, nanti duhurnya jangan-jangan juga lepas. Ya, dicek. Anak-anak kita dicek, sudah sholat belum? Ya, waktunya asar biasanya yang paling banyak lepas itu subuh dan asar. Biasanya yang paling banyak lepas. Subuh karena bangunnya kesiangan, asar karena sedang bermain, masih di aktivitas di luar sana. Nah, kesibukan. Maka dicek. Apalagi kalau putra-putri bapak dan ibu pakai HP, lewat HP itu. Ya, dicek. Ini penting sekali. Jadi mereka jangan sampai lepas. Kalau sholatnya saja sudah lepas, jangan-jangan yang lain-lain nanti juga lepas gitu loh. Ya, gitu. Padahal diperintahkan kan kita untuk sholat itu, ya. Nah, kemudian yang keempat yang harus tertanam pada anak-anak kita adalah mereka harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, ini harus diluangkan waktunya. Kita punya waktu 24 jam sehari, sama. Tidak ada yang berbeda. Tapi mereka harus meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca Al-Quran. Ini harus diketak, harus dipecut anak-anak kita untuk ada waktu membaca Al-Quran. Seandainya mereka bermain silahkan, mereka sepak bola silahkan, mereka futsal silahkan. Tapi pada waktu waktunya sholat, mereka harus sholat. Pada waktunya mereka jam untuk mengaji, belajar membaca Al-Quran, mereka harus membaca Al-Quran, harus berhenti. Ini harus diupayakan. Mereka bermain game misalnya lewat HP kadang-kadang, ya kan? Lewat komputer mereka, lewat laptop mereka, main game. Itu dibiarkan ya boleh, gitu ya. Tapi harus ada batas waktu. Kapan dia harus sholat, kapan dia harus mengaji membaca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang kalau sudah main game itu lupa makan, ya, lupa makan. Nah ini, jadi ini yang keempat ini. Ini jangan sampai Al-Quran terlepas dari anak-anak kita. Yang kelima, yang harus mereka hormati adalah pertama orang tua mereka. Mereka harus memiliki sikap hormat terhadap orang tua mereka. Karena pergaulannya lewat HP itu banyak banget, kulturnya berbeda-beda, tetapi ada hal penting bahwa mereka harus birrul walidain. Mereka enggak boleh berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya mau perintah saja takut khawatir, ya. Samar mengganggu itu sudah enggak bagus hubungannya antara orang tua dengan anaknya. Gitu. Jadi birrul walidain itu tanamkan betul. Ya, mereka harus menghargai. Mereka tidak boleh mendahului keputusan bapak dan ibunya. Ya, mereka harus izin bapak dan ibunya untuk mengambil sebuah keputusan, atau paling tidak bersama-sama mengambil keputusan dengan bapak dan ibunya. Mau sekolah di mana, mau melanjutkan kemana, mau bekerja apa, diskusi dengan bapak dan ibunya. Keputusannya boleh pada mereka kalau orang tuanya memang sudah mengizinkan untuk mereka mengambil keputusan. Ini yang harus kita jaga. Karena birrul walidain itu di saat ini kadang-kadang terlupakan, ya. Nah ini menghormati orang tua. Mereka juga harus menghormati guru mereka. Ini yang kadang-kadang lupa, bahkan gurunya diancam, ya. Wah, ini berbahaya ini. Kalau anak-anak kita mengancam gurunya, wah ini keliru kita, ya, keliru. Ilmu itu akan bermanfaat ketika anak-anak yang belajar itu menghormati gurunya, maka ilmunya akan menjadi ilmu yang manfaat. Tetapi kalau gurunya sudah diabaikan, ya ilmunya lepas.
ilmunya lepas. Ya. Bahkan dulu pernah Imam An-Nawawi itu dikirim seorang murid dari pemerintahan yang ada pada waktu itu untuk belajar kepadanya. Pada saat ditengok oleh sang ayah, si anak ini sedang menyiapkan air wudhu untuk Imam An-Nawawi. Bahkan anaknya orang tuanya itu ayah kemudian memerintahkan, wahai Syekh, suruh dia mencuci juga kakimu supaya dia mengerti, menghormati guru. Jadi tidak sekedar menyediakan air untuk wudhu, tapi bahkan untuk mencuci kakinya pula. Ini perintah orang tua yang bagus, meskipun dia seorang pejabat. Jangan terbalik, karena merasa pejabat, putranya ada masalah, yang dilabrak gurunya. Nah, ini terbalik ini. Ya. Ini terbalik. Kita jangan seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita, anak-anak kita, supaya menghormati guru mereka. Dari para guru itulah mereka mendapatkan pengetahuan. Dari para guru itulah mereka mendapatkan nilai, value, ya, nilai. Bukan yang saya maksudkan bukan nilai 9, 8, 7, bukan, tapi value, nilai-nilai kehidupan, kesederhanaan, kemandirian, ya, motivasi, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana memecahkan sebuah persoalan. Nah, nilai-nilai itu ditanamkan oleh para guru kepada para murid. Nah, mereka mendapatkan itu semua, itu keteladanan, ya, bagaimana memecahkan sebuah persoalan. Nah, itu kan gurunya mengajari semua itu. Maka mereka harus mati. Nah, yang ketiga yang mereka harus hormati adalah sahabat. Mengapa sahabat? Karena mereka sekarang ini bergaul dengan banyak pihak, maka mereka harus menghormati sahabat pula, supaya tidak terjadi konflik di antara mereka. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Karena itu diajarkan kepada mereka supaya menghormati teman-temannya. Keberadaan teman-teman itu mereka hormati. Nah, yang keenam yang harus dikuasai oleh anak-anak kita adalah bahasa asing. Jadi di samping bahasa induknya, bahasa ibunya, mereka juga harus menguasai bahasa asing. Karena dunianya semacam itu sekarang ini. Kalau mereka mau eksis, mau betul-betul hidup di dunia ini dengan baik, mereka juga harus menguasai bahasa asing. Ya paling tidak kalau kita umat Islam, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, itu dikuasai. Syukur ada bahasa Cina, bahasa Mandarin, ya, bahasa Jepang, bahasa yang lain, gitu ya. Tapi paling tidak kemampuan berbahasa Arab, kemampuan berbahasa Inggris. Bahasa Arab dimaksudkan untuk supaya dia kenal dengan Islam dengan baik. Bahasa Inggris dimaksudkan untuk supaya dia bisa berkomunikasi dengan banyak pihak. Kemanapun dia pergi, itu bahasa Inggris dipakai. Ini penting. Dan mereka harus menguasai teknologi. 6 hal inilah Bapak dan Ibu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita generasi Z ini. Ya, ini nggak boleh lepas ini. Kalau lepas nggak bisa bersaing. Kalau lepas, eksistensi sebagai seorang generasi Muslim mungkin juga hilang. Ya, jadi yang pertama saya ulangi, yang pertama mereka harus memiliki keyakinan bahwa Islam itu tepat. Islam itu menyelesaikan semua persoalan hidup manusia. Ini harus menjadi keyakinan mereka. Yang kedua, mereka harus tertanam pada dirinya nilai-nilai tauhid. Arkanul iman, arkanul Islam. Mereka harus mengerti, lahir batinnya itu tahu tentang
rukun Islam, rukun iman. Yang ketiga, mereka harus menjalankan sholat yang 5 waktu dan puasa wajibnya, jangan sampai lepas sama sekali. Ya, kalau mereka sudah berpenghasilan, mereka juga harus menunaikan zakat, dan kalau mampu mereka juga harus haji. Rukun Islam itu. Yang keempat, mereka harus meluangkan waktu setiap harinya membaca Al-Quran. Ini jangan sampai lepas. Ya, sekali lepas, 2 kali lepas, 3 kali lepas, nanti seminggu nggak pernah baca, sebulan nggak pernah baca, nanti selamanya nggak baca, gitu. Ya, jangan sampai lepas. Kemudian yang kelima adalah mereka harus menghormati orang tua mereka, guru mereka, sahabat mereka. Dan yang keenam, mereka harus menguasai bahasa asing dan teknologi. Ini yang harus tertanam pada mereka. Nah, tapi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa sukses menguasai itu semua? Antara lain yang pertama, ini yang harus kita miliki Bapak dan Ibu. Kita ajari mereka, ini yang kita sebut dengan pola pengasuhan yang Islami. Semua kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ikhlas, aura yang muncul adalah aura positif. Kalau aura kita positif, maka akan diterima oleh lingkungan kita positif pula, termasuk oleh anak-anak kita. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan ketika mendidik itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah pula dengan ikhlas mencari keridhaan Allah semata. Jangan karena menginginkan balikan gitu ya. Balikan umpan balik jangan, enggak usah. Jadi cukup bagi kita itu wakafa billahi wakila, wakafa billahi nasira, ya, wakafa billahi syahida. Cukup bagi kita itu Allah yang akan menolong kita. Gitu. Jadi ikhlas. Yang kedua, lakukanlah semua dalam pendidikan itu dengan sabar. Jangan mudah marah. Anak-anak kita kalau mereka dimarahi, ya mereka jadi jauh dari kita, ya. Jadi kalau bisa mesti dengan penuh kesabaran. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik, gitu ya. Kalau engkau keras kepala, gitu ya, maka mereka akan lari dari kita. Maka butuh kesabaran. Isbiru wasabiru warabitu, ya, sabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap siagalah, ya. Ini termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Yang ketiga, disiplin. Ini disiplin ini penting. Islam mengajarkan kita supaya disiplin, termasuk disiplin waktu. Disiplin kan disiplin aturan, disiplin tugas, disiplin ya macam-macam ya kan. Tetapi salah satunya juga disiplin waktu. Islam mengajarkan itu semuanya, ya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dengan waktu yang sudah tertentu. Enggak boleh lewat dan enggak boleh mendahului. Kalau belum waktunya masuk, jangan sholat dulu. Kalau sudah lewat, bahaya juga, ya kan? Jadi tepat waktu. Sehingga as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Kapan waktunya? Subuh, duhur, asar, maghrib. Nah ini menunjukkan kita harus disiplin juga terhadap waktu. Yang keempat adalah bahwa kita didik anak-anak kita dengan penuh motivasi, dorong mereka, ya, dorong mereka supaya memiliki motivasi yang tinggi. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Surat Yusuf ayat 87 menyatakan itu. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang kafir. Ya. Jadi kita dorong terus anak-anak itu
motivasi yang tinggi supaya tidak gampang berputus asa. Jam 7 ya. Yang berikutnya adalah berikan mereka argumentasi yang baik. Anak-anak kita sekarang ini butuh rasionalisasi. Ya, jadi kalau berdiskusi dengan anak-anak kita menggunakan akal pikiran juga yang rasional. Yang rasional, argumentatif. Mengapa harus begini, mengapa harus begini, mengapa harus begitu, mengapa harus meninggalkan ini dan itu. Itu dikasih argumentasi yang baik, yang benar, runtut, insya Allah anak-anak kita akan mengikuti. Kemudian yang berikutnya adalah continue dan tidak bosan, terus menerus. Ya, istilah orang Jawa cueh, terus menerus. Nggak pernah bosan mendidik anak-anak kita. Sekarang belum mau, besok lagi. Sekarang belum mau, besok lagi, terus saja. Yang berikutnya adalah beri kesempatan mereka untuk terus belajar. Ya, sepanjang mereka masih punya kesempatan untuk belajar, biarkan mereka belajar. Kalau terpaksa harus ikut bantu mencari ekonomi bagaimana? Ya berikan mereka kesempatan untuk turut membantu itu, tetapi jangan lupa pula berikan mereka kesempatan bareng beberapa waktu untuk belajar, mungkin berangkat mengaji, mungkin berinteraksi dengan yang lain supaya mendapatkan pelajaran-pelajaran. Dan yang terakhir adalah beri mereka keteladanan. Ya, beri mereka keteladanan. Jadi orang tua juga harus menjadi teladan, menjadi qudwah atau menjadi uswah hasanah. Jangan hanya memerintahkan tapi kita tidak memberikan contoh kebaikan-kebaikan. Nah, inilah pola asuh yang mesti kita lakukan untuk anak-anak kita, generasi Z itu. Ya, insya Allah hal ini ada berapa itu? 8 ya. Ada 8 cara ini, insya Allah akan melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Kayak apapun zamannya, insya Allah anak-anak kita, dia akan tetap berpegang pada iman Islamnya dan dia akan bisa menghadapi kehidupannya dengan baik. Tidak terombang-ambing, tidak ikut arus zaman yang tidak baik. Ya, dia akan eksis. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mari kita pulang itu dengan membawa ini untuk anak cucu kita ya, untuk anak cucu kita gitu ya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sholih-sholihah, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keluarga yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan yang benar dan diberi kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa dalam kebenaran itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.